المصطفى مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين على آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين لا آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah jamaah kajian kitab Al-Hikam yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita niki masih membahas tentang ketaajuban Al-Imam Ahmad ibn Athaillah terhadap kita ini orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih belum bisa menyaksikan zatnya Allah dalam setiap diri-diri ciptaannya. Iki hikmah nih panjang sekali, mungkin walaupun panjang ini kita jadikan satu aja pembahasannya karena sama saja lafadznya. Yang baca aja sampai selesai dulu anunya. Kalau di kitab lain ini yang sama yang kita bahas kemarin itu satu hikmah. Kalau ini di kitab Al-Mukarram niki Tuan Guru niki Tuan Guru Munajib dijadikan satu-satu dek kepanjangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baca ayat dulu. Nawaina ta'allum wa ta'lim tadhakkur wa tadhkir nafa wal intifa ifada wa istifada wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatan nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi bid dunya wal akhirah. Kalau lafaz yang kemarin bunyinya kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Ini terletak di kitab beliau ini hikmah yang ke-12. Hikmah yang ke-16. Yang ke-17-nya kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara. Kalau tadi azhara, dhahara bi kulli syai', yang menampakkan segala sesuatu. Ini juga sama. Yang 18 kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Kalau tadi bi pakainya bi kulli syai', kalau ini bi kulli syai'. Terus hikmah selanjutnya kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai', pakainya lam. Sama aja sebenarnya. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'.
Terus kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhhara min kulli syai'. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa al-wahid alladhi laysa ma'ahu syai'. Terus kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Terus yang terakhir nih, belum. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'. Nah, ini yang terakhir. Ya ajaban kaifa yadhharul wujud fil adam am kaifa yathbutul hadithu ma'a man lahu wasful qidam. Jadi intinya hampir sama sudah penjelasan penerangannya seperti yang tiang sampaikan kemarin. Intinya ini ketakjuban, keheranan Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah terhadap kita-kita ini kok bisa menjadikan makhluk yang hakikatnya ini tidak ada bisa menghijab Allah yang hak adanya itu, yang menciptakan segala yang mewujud itu. Justru ya secara hakikatnya ya Allah lah yang paling jelas, yang paling nampak dalam setiap makhluknya, karena Allah yang hakikatnya yang wajibul wujud itu. Kalau yang selain Allah itu disebut sebagai mumkinul wujud, bisa ada bisa tidak ada. Sekarang kita ada, suatu saat kita tidak ada. Kok yang tidak ada ini yang hakikatnya tidak ada, kita alam semesta ini yang selain Allah tidak ada sebenarnya. Wah, kalau bahasa Arabnya ya tajallinya Allah atau manifestasinya Allah. Kok itu bisa menutup kita daripada menyaksikan Allah yang hak adanya, yang menciptakan semua itu. Maka Al-Imam Ahmad ini terheran-heran, bagaimana bisa dibayangkan, kata beliau, kok makhluk yang hakikatnya tidak ada itu bisa menghijab Allah yang wajib ada itu. Kemarin kan sudah tiang jelaskan, karena ada penyebabnya, bukan karena kuatnya makhluk itu, bukan kuatnya benda-benda ini, bukan. Benda-benda itu tidak ada masalah sebenarnya, benda-benda makhluk yang di luar kita itu. Yang menghijab itu diri temesa nih, bukan benda-bendanya, bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan kedudukannya, bukan ilmunya, bukan enggak. Yang di hati inilah, sebagaimana yang ibaratkan kemarin, hati kita ini kan ibarat lampu sorot. Lampu sorot, tahu lampu sorot? Lampu kayak yang punya orang Cina itu, yang besar tuh, sekali setek semua terang tuh. Bisa mungkin satu kampung bisa terang karena kerasnya lampu sorot itu. Itu kalau bersih kacanya itu. Tapi ini walaupun lampu sorot ini tegangannya kuat, keras sorotan sinarnya tersebut, tapi kok kacanya banyak debunya, nggak pernah dibersihkan, nggak akan banyak menjangkau sinar sinar lampu tersebut ke banyak tempat. Paling yang di sekitarnya aja bisa terterangi. Bukan karena salah cahayanya, atau bukan salah karena terlalu besar makhluknya, bukan, karena cahaya ini tertutupi, itu sebabnya. Yang di luar itu ya biasa saja, nggak ada permasalahan. Pohon, rumah itu nggak ada berubah jadi besar, nggak, tetap aja. Cuman karena kaca ini tertutupi dengan debu-debu yang nggak kemarin bersihkan, jadi nggak terjangkau. Nah, hati kita ini begitu, hati kita ini bukan salah ininya, bukan karena salah diri kita. Kotoran-kotoran hati yang masih banyak merekut, mancap di hati kita, sehingga itulah yang tidak mampu memberikan kita menyaksikan qudratullah, tajallinya Allah dalam setiap makhluknya. Paham ya? Supaya kita jangan salahkan, karena ada para nabi itu kaya, ada enggak para nabi kaya? Ada. Para nabi jadi pemimpin, ada enggak? Sahabat jadi pemimpin, ada enggak? Enggak menghalangi mereka dalam mentaati, berdekat dengan Allah, karena mereka sudah mampu menjaga hati-hati mereka.
Jadi masalahnya itu ya diri kita sendiri. Yang menghijab kita kepada Allah bukan di luar diri kita, diri kita sendiri. Makanya itulah kajian kitab yang kita kaji ini arahnya bagaimana kita sedikit demi sedikit mengenal diri kita ini, mengenal diri kita dengan kita mengkaji. Paham insyaallah ya. Nah, yang tiang baca tadi hampir sama maksud dan tujuannya sama. Keheranan Al-Imam Ahmad terhadap kita-kita ini yang bisa terhijab. Maknanya kemarin kan ada yang kata dekat juga di sini disebutkan. Itu maksudnya dekat-dekat itu jangan kita pahami dekatnya kayak dekatnya kita dengan istri kita, dekatnya kita dengan teman kita, bukan. Dekat makna yang di dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jangan pernah kita samakan dekat maksudnya itu sama dengan dekatnya kita dengan makhluk-makhluk ini, bukan ya. Karena Allah itu tidak terkait dengan jarak. Dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Memang Allah sendiri katakan, jika hai kekasihku Muhammad, kalau ada hamba itu meminta kepada, katakan kepada mereka itu aku ini dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Sungguh aku ini dekat dengan mereka, akan tetapi walakin la tubsirun, tapi bagi mereka tidak melihat. Kenapa tidak melihat? Ya itu tadi masalahnya. Perkara kalau jelas itu kadang nggak kelihatan. Kalau perkara terlalu jelas itu perkara kalau terlalu jelas itu saking jelas, saking dekatnya dengan kita, kadang sampai kita nggak merasakan. Ya, itulah Allah itu. Dalam setiap detiknya, dalam setiap waktunya, lemahnya kita butuh kepada Allah. Tidak akan bisa lepas daripada Allah. Setiap saat ini berjalan kudratullah. Saking dekatnya sampai nggak kita rasakan, sampai kita anggap tidak ada. Makanya ada ulama memaknakan dekat di situ maksudnya kita ini tidak bisa lepas dari Allah. Sedetik saja kita ini tidak ada kudratullah, pengaturan penjagaan Allah dalam diri kita hancur kita. 24 jam kita ini berada dalam kudrahnya Allah, dalam penjagaan Allah, dalam bimbingan Allah, dalam kuasanya Allah. Sedetik saja kita enggak ditolong oleh Allah, hancur lebur kita. Sedetik aja Allah kasih kita urus diri kita. Kamu urus matamu itu, kamu urus darahmu kemana, ngurus sendiri bagaimana kita bisa? Ada enggak manusia bisa mengatur darahnya dari kemana? Ada enggak? Enggak ada. Jantungnya urus sendiri ada enggak? Enggak ada. Semua diatur oleh Allah. Saking dekatnya Allah, saking dalam setiap detik ini pengaturan Allah dalam kita, diri kita ini. Makanya kadang kita tidak sadar. Nah, paham maksudnya ya? Sebagaimana kemarin Tian contohkan, kalau sekarang Tian sampaikan kepada pelungguh-pelungguh di Madura atau di mana mungkin di Jawa itu ada dibuat lampu sebesar kota Mataram besarnya, lampu itu di Madura, pasti kita semua akan heran. Allah hebat, luar biasa, takjub kita, heran. Kok ada bisa lampu sebesar itu, terus wattnya sampai ribuan. Pasti kita akan terheran, pasti kita akan katakan, wah luar biasa ini orang yang membuat. Tapi jarang kita terheran-heran. Allah membuat matahari yang besarnya itu sampai jutaan kali dunia ini, dan setiap hari disinarkan oleh Allah bolak-balik, tapi kita nggak pernah heran. Kenapa ya? Karena saking sering kita rasakan, saking setiap hari itu seolah-olah tidak merasa bahwa itu ciptaan Allah, tapi malah yang kecil, yang kelihatannya makhluknya buruk kita heran. Nah, itu perkara kalau sudah dekat itu kadang tidak dirah. Nah, itulah Allah itu 24 jam kita butuh Allah. Dekatnya Allah dengan kita, saking tidak bisanya kita lepas daripada Allah, makanya kadang lupa ada jaga Allah Ta'ala. Paham salahnya? Biasanya itu orang kalau sudah terlalu dekat itu lupain dia.
Makanya Umar dulu itu radhiyallahu taala anhu, kalau ada orang pergi haji ke Mekah itu, kalau sudah program hajinya selesai disuruh balik. Kamu orang mana? Dari balik. Kamu orang mana? Orang Iran, balik. Nah, kalau lama nanti malah ndak adab di sana. Pihak milih usaha bisnis balik itu, yang niatnya berangkat haji, pihak usaha kan ndak adab, nanti suruh pulang. Nah, tuh orang kalau dekat itu lama-lama kurang takzim. Nah, kita seperti itu, saking dekatnya kita Allah dengan kita sampai kadang kita tidak rasakan. Berani kita maksiat kepada Allah, padahal Allah senantiasa bersama kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin juga sudah yang jelaskan, jadi masalah kaifa yatasawwaru, digambarkan Allah cahaya, Allah seperti itu jangan sampai kita pahami letarlek seperti itu. Begitu memang keadaannya, Allah itu seperti cahaya, bahkan lebih terang. Allah seperti ini, itu jangan sampai. Itu kiasan saja. Allah itu enggak seperti itu. Allah itu bukan cahaya, Allah bukan nur, bukan. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Makanya tiang arahkan kemarin itu sudah tiang sampaikan, sebelum kita mengkaji ilmu tasawuf mestinya kita harus mengkaji dahulu, ini arahan para ulama, mengkaji ilmu akidah dengan benar. Ibarat ilmu nahu dalam segala bidang ilmu. Jadi ilmu nahu ini inti yang harus kita bisa pahami dulu sebelum kita mengkaji kitab-kitab yang lain. Kenapa? Kalau kita nggak paham nahu sorob terus kita mengkaji kitab yang lain, nanti bisa salah pemahaman, bisa menyesatkan, bisa bahaya. Nah, ilmu akidah dalam tasawuf ini seperti itu kedudukannya. Kalau kita ini nggak memahami akidah dengan benar, malah nanti akan kita nisbatkan Allah, menisbatkan Allah seperti ini. Kita akan bayangkan Allah semua itu maksiat. Al-bahthu an zatihi jalla wa ala, kata Imam Malik, kufrun wa syirkun. Terbahas-bahas zat Allah ini, ngene tahu ngene bersama ni dan sebagainya, itu kesyirikan dan kekufuran. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Kemudian jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dia mengatakan, yang terjemah sedikit-sedikit aja. Wahwa, bagaimana bisa dibayangkan, kata beliau, ayahjubahu syai'un, bisa menghijab Allah itu sesuatu. Wahwal wahid, dia adalah Allah yang maha esa. La alladzi laisa mahu syai', yang tidak ada bersamanya sesuatu. Jadi Allah itu tunggal dulu, sampai sekarang tunggal. Kemudian diciptakanlah makhluk-makhluk itu. Yang hakikatnya dulu tidak ada. Kemudian kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Dialah Allah yang sangat lebih dekatnya kepadamu dari segala sesuatu. Dia yang paling dekat dengan kita, kok bisa kita terhijab dari Allah. Kemudian kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'. Walaulahu, kalau bukan karena Allah, maka wujudu kulli syai', maka tentu tidak akan wujud segala sesuatu. Wujudnya karena Allah. Kalau enggak ada Allah, tidak akan wujud itu. Kok bisa yang tidak ada itu bisa menghijab kita? Itu maksudnya. Kemudian ya ajaban, kaifa yadhharu wujud fil adam am kaifa yathbutu hadits ma'a man lahu wasful kidam. Sungguh mengherankan bagaimana yang hakikatnya itu Adam tidak ada, yang hadis bisa menutupi zat yang memiliki sifat hakikat, yaitu kidam, yaitu Allah, terhijab dengan yang hawadis yang adanya itu diadakan dan akan sirna. Ini keheranan. Ya jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu yang pertama harus, kalau kita mau ingin menjadi kekasih Allah, ini ilmu yang perlu harus kita tanamkan, pahami dan rasakan. Kalau belum kita merasakan ini, masih kita belum bisa meletakkan ini dalam hati kita, ilmu seperti ini susah. Walaupun kita ngaji banyak, walaupun kita ahli ibadah, tapi kita lihat yang berbuat kita, kemudian yang melakukan makhluk, terus begitu-begitu saja, nggak akan meningkat kita.
Selagi kita menganggap makhluk ini masih bisa berbuat, masih bisa melakukan, kita pun juga begitu, maka tidak akan meningkat. Maka kapan akan kita bisa meningkat? Tatkala kita lepas semuanya, lepas keakuan dalam diri kita, lepas semua yang ada dalam makhluk, hakikatnya yang ada, yang membuat, yang menciptakan, yang menggerakkan hanyalah Allah. Baru kita akan diangkat menjadi kekasih-kekasih Allah. Dan ini memang kelihatannya bicaranya mudah, tapi prakteknya susah. Prakteknya apa? Itu tadi, hati dibersihkan. Makanya ada istilah dalam tasawuf itu, ada istilah ilmu yakin, ada istilah apa lagi? Ainul yakin, ada istilah hakul yakin. Ini ada tujuannya istilah-istilah seperti ini. Ada namanya ilmu yakin. Ilmu yakin ini tahapan bagi kita yang salik, yang bukan istofa. Kita ini istofa. Ada namanya ijtiba atau rekol ijtiba. Kalau ijtiba ini memang langsung diangkat dari kekasih Allah tanpa proses dia usah payah. Itu ada wali-wali seperti itu. Nah, kita ini yang butuh pembimbing inilah kita pakai 3 cara ini. Ada namanya ilmu yakin, ilmu untuk mendapatkan ya. Caranya gimana? Kita mengkaji. Caranya gimana? Kata para ulama, mengkajilah ilmu yang membawa dekat dengan Allah. Nah, ilmu yang membawa mengenal Allah pertama itu harus memahami ilmu akidah. Nah, ilmu akidah, mengkaji sifat 20 wujud, apa maksudnya akidah, kok sampai mutakallimun, pahami dengan benar, pahami dengan bagus. Nanti berarti membawa akan kita kenal dengan Allah dari mengenal sifat-sifatnya. Itu baru kita mendapat ilmunya saja. Pokoknya dulu yang sampaikan dendek tepar palan dirian toh ngaji ilmu akidah sifat 20 berarti wah sampai ada Allah Ta'ala. Itu baru permulaan mengenal Allah dengan ilmu pengetahuan yang kita kaji dengan akal kita. Oh, jadi Allah itu seperti ini dengan kita mengkaji sifatnya. Oh, Allah itu wujudnya seperti ini tanpa permulaan dan akan bakok kekal tanpa ada perubahan. Kemudian dia tidak berhajat, dia esa, dia kudrah, terus rentetan seperti itu. Kenal kita dengan mengkaji ilmu akidah. Mau ilmu yakin itu baru tahapan ilmu toh. Nah, ada namanya ainul yakin. Nah, di atasnya bukan sekedar ngerti, kenal, paham, ngerti, tapi ainul yakin. Ainul yakinnya apa? Bisa melihat. Melihat maksudnya bukan dengan mata, dengan hati. Nah, ini bagaimana kita sampai mendapatkan ainul yakin ini? Ini juga pakai ilmu. Ndena baunde harus pakai apa ilmunya? Apa ilmunya? Bukan wah buru. Apa ilmunya? Inilah yang kita kaji ini, namanya ilmu tasawuf. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu Allah itu ada, tapi betul-betul kita rasakan. Maksud mana ainul yakin, lihat itu merasakan, kita rasakan. Memang Allah itu ada, kita rasakan. Memang Allah itu kudrat, kita rasakan. Itu namanya ainul yakin. Yakin tuh dirasakan, mampu melihat. Nah, itu caranya gimana? Ya ini dengan kita mengkaji ilmu tasawuf. Paham ya? Apa yang perlu kita kaji di sana? Kaji cara atau tata cara kita mentata hati. Kemudian selepas itu baru kita lazimkan zikir, banyak-banyak ingat kepada Allah. Terus makanya ngaji tentang ilmu mentata hati, bagaimana membersihkan hati dari segala penyakit hati. Terus barengi dalam kaulnya, kalau nggak salah nih ulama siapa mengatakan, beliau mengatakan khalli qalbaka min awsafiz zamimati, khalli qalbak, bersihkan hatimu, min awsafiz zamimati, dari sifat-sifat yang kotor, zamimah, yang tercela, apapun itu, riya, dengki, hasad dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit hati, sombong, pamer dan sebagainya, itu semua ditinggalkan.
Wahalliha baqiha wahalliha bi awsabil hamidati. Kemudian selepas kamu bersihkan, halliha, kamu hiasi bil awsabi bi awsafin hamidatin, dengan sifat-sifat terpuji, ikhlas, tawadu, wara, mahabbah, apalagi qanaah, istiqomah, apalagi wara dan sebagainya. Terus istiqomah, namla'u qalbak bil ma'rifati wal musyahadah, aku Allah akan penuhi hatimu dengan ma'rifat dan musyahadah. Jadi itu aja syaratnya sudah. Kaji ilmu akidah, kemudian kaji tasawuf, bersihkan hati, kemudian isi dengan akhlak-akhlak yang baik, terus banyakkan zikir terus. Nah nanti kalau kita istiqomah nih gawe, baru masuk sendiri, nanti dia akan masuk ke yang namanya hakul yakin. Itu syaratnya istiqomah. Kalau sudah kita ngaji pengenalannya dengan ilmu akidah tadi, kemudian kita kaji ilmu tasawufnya, barengi juga itu dengan syariatnya dengan benar, terus kita lazim, dan lebih bagusnya disertai dengan guru pembimbing, mursyid atau siapa yang kita jadikan guru yang membimbing kita. Terus istiqomah, nanti dengan sendirinya hakul yakin itu kita akan. Apa itu hakul yakin? Bukan hanya melihat, tapi sudah dirasakan. Kalau sekarang tiang kabarkan yakin sidak arah Ka'bah, yakin? Yakin arah Ka'bah? Yakin. Nah, kembali dia yakin. Nah, karena wah dengar cerita. Nah, lagu lama lalu berangkat nekel, berangkat turun di Madinah. Nah, atau turun di Jeddah berangkat. Nah, sampai ke hotel lihat nurun Ka'bah, itu namanya ainul yakin. Nah, alhamdulillah tawaf udah demak lambu Ka'bah, Ka'bah itu namanya hakul yakin. Wah dia mulai ragu-raguan wah karena wah demak. Nah, jadi seperti itu, paham ya? Itulah tahapannya, nggak ada tahapan yang lain bagi kita yang di jalan salik. Itu caranya. Nah, paham ya? Dalam istilah lain juga disebutkan, ada istilah syariat, ada istilah tarekot, dan ada istilah hakeh. Sama aja sebenarnya ini. Kalau syariatnya apa? Ibadah ini yang biasa kita kerjakan. Melibatkan para ulama, ada syariat, ada apa? Tarekat, ada makrifat, ada hakikat. Nah ibaratnya makrifat ini mutiara nih, mutiara. Lamun temele mau mutiara harus nyelam, dia bau. Maka ini posisinya syariat. Ini kita lalu bersampanan jok tengah negara. Nah ini syariat ini semua orang harus bersyariat. Entah yang mau ingin dekat dengan Allah harus bersyariat, karena syariat ini wajib untuk semuanya. Maka kalau ada orang mau dekat makrifat kau enggak mau menjalankan syariat, bohong sudah. Karena syariat ini kewajiban. Yang mau sungguh-sungguh dekat dengan Allah atau yang enggak mau dekat dengan Allah, tetap nama syariat wajib dikerjakan. Nah kalau ada orang mau makrifat tapi tak tinggalkan syariat, yang hal-hal yang wajib itu pasti salah. Kah namanya sembahyang, kah namanya puasa, haji itu yang renjani itu haji. Nah, itu jangan diikuti seperti itu. Nah, ibaratnya syariat ini itu lalu bersampanan dok tengah segara. Ini syariat. Nah, terus ngambil tentang dari temu mutiara no. Nyelam. Harus terlebih dari dengan syariat biasa nih. Lamun sembahyang wajib doang degawe, terus sunah-sunah biasa, dia temai ibarat terlalu doang narena. Terus teman-teman doang beli mutiara dia mau sih. Harus nyelam nih namanya tarekat. Dulu harus mengkaji tazkiyatun nufus, baru harus zikir, cari guru murid pembina namanya nyelam. Nah akhirnya nanti kedua nyelam. Nah antara kuat kita enggak, kalau kita kuat bertahan dengan bimbingan guru, insya Allah mau. Aku lamun tuh wah dek kuat padahal kan seberat sampai mutiara tayak. Nah berarti ini mau wah ima mungkin ya enggak kuat jaga wiridnya, atau mungkin dia istiqomah, atau ditinggal sama gurunya, atau dia meninggalkan gurunya sehingga padahal mau dekat sampai. Jadi seperti itu. Lamun terbesyariat doang itu umum semua. Maka kalau mau harus tampil lebih. Kalau sebagai guru pembimbing, saat bimbing itu, nah itulah nyelam namanya. Nyelam juga belum tentu dapat sungguh-sungguh dia menjalankan itu, suluknya itu, tazkiyatun nufus sampai nanti dia dapat. Nah dapat itulah namanya makrifat, nama mutiara ono.
Jadi mau mutiari itu namanya arif. Sama halnya itu semua adalah istilah saja dengan yang tadi itu. Ada istilah tarekat, ada istilah syariat, tarekat, ma'rifat, ada juga istilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sama. Jadi intinya di situ saja sudah. Kalau kita mau lebih dekat dengan Allah memang harus berkorban. Nggak bisa kita mau dekat dengan Allah tanpa berkorban. Jadi kekasih Allah itu berat, mahal, nggak sembarang. Maka karena apa? Kalau jadi kekasih Allah itu kita hakikatnya mendapatkan segala-galanya. Man wajadallah wajada kulla syai', yang mendapatkan Allah segala-galanya sudah didapatkan. Maka Syekh Bahauddin Naqsyabandi itu beliau mengatakan, kalau raja-raja dunia ini mengetahui apa yang aku rasakan ini, yang aku rasakan sekarang ini, kalau diberikan, jangankan semua yang kurasakan ini, seujung jari yang kurasakan ini diberikan kepada mereka, mereka pasti akan tinggalkan kerajaannya, pasti akan ngikut kepada aku, saking kelezatannya. Orang kan kalau berlezatan dengan kedudukan, harta, kan kecil nggak itu? Kecil. Tapi kalau orang berlezatan dengan Allah yang menciptakan kelezatan pada harta, kepada istri, kepada anak, bagaimana lezat yang dia akan rasakan jauh. Maka seorang, kalau nggak salah, Al-Habib Al-Adani beliau mengatakan, orang sudah mendapatkan surga dunia itu ya marifat itu di dunia, dia tidak akan pingin lagi yang namanya surga yang ada di akhirat, karena sama saja. Kenikmatan paling besar di surga itu apa? Memandang Allah. Kalau udah di dunia sudah bisa memandang Allah, buat apa? Ini kata para wali. Tapi kalau kita nih ya beda lagi makomnya. Ini maksudnya wali. Siapa yang sudah mendapatkan surga dunia sudah bisa dengan Allah di dunia ini, sama saja nih sampai surga. Itu yang paling dicarinya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya intinya ya kita sama-sama usaha. Ya, harus kita niat seperti itu, menjadi orang-orang dekat dengan Allah. Kita dekat dengan pejabat, dengan orang-orang penting dunia ini, dalam segi keduniaan sudah beruntung besar, tenang kita. Bagaimana kalau dekat dengan Allah yang menciptakan semua kenikmatan, ketenangan, kecintaan, semua Allah yang ciptakan. Kok kita bisa dekat dengan itu, maka tentu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Okay, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Nah, insyaallah minggu depan baru kita masuk ke yang lain, hikmah yang lain. Paham tapi ini ya? Ini artinya ya kita sama-sama usaha. Harus kita punya target seperti itu. Walaupun yang masih banyak anunya, harus kita punya target. Kenapa kita punya target harus seperti itu? Supaya nanti walaupun kita sudah usaha kok nggak bisa, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama beliau-beliau karena kita sudah niat. Makanya sudah datang gini bagian daripada kesungguhan untuk ingin menjadi orang dekat dengan Allah. Kalau nggak begitu ya sudah tidak ngaji seharinya. Pengen ngaji bagaimana? Walaupun mungkin ya enggak bisa kita sampai apa yang kita terangkan tadi. Yang penting kita sudah mendengar, satu saat mungkin ya dengan kita usaha sedikit ini Allah berikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Iya. Cahayanya tidak keluar lantaran ada yang menutupi kedua. Iya. Apa saja itu kotoran yang menutupi dan bagaimana cara membersihkannya? Kalau yang kita bahas kemarin itu kan minimal 4 itu. Sifat-sifat yang 4 kemarin itu ada, masih ingat? Ada bahimiyah, ada sabuiyah, ada syaitaniyah, ada rububiyah. Ini keempat sifat ini mewakili nanti semua penyakit-penyakit hati. Selagi ini 4 ini ada, semua penyakit itu ada. Hanya pikirnya duit saja itu namanya bahimiyah. Hanya pikirnya kekuasaan saja namanya sabuiyah. Orang udah pikirnya kekuasaan, bisa membunuh, bisa menggibah, bisa menzolimi, semua kena di situ. Ada nanti rububiyah sombong, itu masuk ke yang lain nanti tagabur, ingin dipuji dan sebagainya. Intinya inilah tempatnya semua penyakit-penyakit hati itu ini. Ya ini harus kita bisa hilangkan. Caranya gimana? Mengkaji. Secara umum kita mengkaji dari guru-guru yang memang yang kriterianya yang kemarin sudah kita jelaskan, 5 ciri-ciri guru mursyid.
Kalau nggak bisa cari guru seperti itu, ya sudah ngaji-ngaji kayak seperti ini sudah. Sama-sama saling mengingatkan. Ini bukan berarti tiang ini mursyid, bukan. Kita duduk di sini sama-sama saling mengingatkan. Tiang hanya menyampaikan apa yang ada di kitab-kitab para ulama. Kita sama-sama usaha untuk itu. Paham ya? Kalau guru mursyid yang sebenarnya itu ada, cuman jarang. Takutnya ketemu juga, kadang kita nggak mampu bersamanya. Kita nggak mampu, maka torekoh yang paling mudah ya gini sudah. Kita mungkin ada ustadz yang kita bisa bimbing kita, ya kita ikuti seperti itu. Mungkin ada ustadz siapa yang bisa bimbing kita, gitu dia. Sama-sama sedang diingatkan. Nah, jangan malu-malu nanti. Kadang dia lari tidak diingatkan terus, wah ustadz lebih paham, lain makomnya. Ngawak. Ingatkan, ya ingatkan. Kalau memang ada kekeliruan yang kita sama-sama saling mengingatkan, karena kita belajar mengamalkan apa yang diajarkan Nabi. Balighu anni walau ayat, sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Sedikit yang tahu, walaupun yang belum bisa amalkan mengenai tata cara begini-begini, ya yang sampaikan ke sida-sida. Mudah-mudahan sida jeluan nyampe ketimbang yang banyak. Apa itu katanya Bu Yahya itu, berapa banyak murid yang sampai duluan kepada Allah ketimbang gurunya. Kam muridin yasilu ilallah, berapa banyak murid yang lebih duluan sampai kepada Allah ketimbang gurunya. Bahkan banyak guru yang sampai kepada Allah dengan sebab muridnya. Banyak guru-guru yang sampai kepada dengan sebab muridnya, banyak. Makanya kita nggak tahu dari sida ini mungkin siapa yang hatinya bersih, kita nggak tahu. Udah ibaratkan oleh ceramah Bu Yahya itu belum mengatakan ada seorang yang yakin sekali gurunya ini dekat dengan Allah, padahal gurunya ini cuma menyampaikan toh amalnya kurang. Tapi saking husnuzonnya, yakinnya begitu. Dia mengatakan, guru saya ini nggak bisa istiqomah ngaji di sini. Kenapa memang? Saya ini kalau musim hujan itu banjir, jadi nggak bisa. Gimana caranya supaya tetap istiqomah walaupun musim hujan saya tetap bisa ngaji? Udah, kamu setiap mau lewati sungai itu kalau nggak ada perahu baca bismillah 1000 kali. Padahal itu guru nggak pernah ngamalkan, nggak pernah juga dapat pengalaman itu. Nah ini muridnya diambilnya saking yakinnya, tiba-tiba musim hujan datang. Maka dia yakin guruku ini mursyid, memang dia amalkan itu. Berjalan dia di air itu sampai berembeh. Alhamdulillah guru hujan, tiang amalkan sih disampaikan berjalan yang di atas air tinjot Allah. Aku doan saya jadi guru dek kuah mampu berjalan di atas kok gitu. Hanya dia taubat gurunya sungguh-sungguh naik jadi kasih Allah dengan sebab kesungguhan muridnya. Jadi kita nggak tahu, makanya kita ya saling muzakarah. Nggak tahu siapa di antara sering diangkat oleh Allah. Bukan berarti yang menyampaikan, cuman tugas kita yang tahu untuk menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kayak ketuhan apa? Ketuhan banyak salah paham. Ya. Hakul yakin. Enggak pakai apa-apa, istiqomahkan itu. Kalau kita sudah ainul yakin, istiqomahkan sudah. Karena sudah posisi bagus itu. Baik, bisa enggak kita istiqomah sampai nanti ya guru itu mengatakan kamu sudah sampai sini gitu. Atau mungkin nanti ada yang Allah berikan dari kita daripada akhbar atau waridat gitu. Untuk hakul yakin itu ya bergantung istiqomahnya kita enggak, dengan menjaga itu, terus jaga wiridnya, terus tetap ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, jaga masa istiqomah, nanti Allah akan buka. Paham ya? Untuk hakul yakin enggak punya syarat, asalkan sudah berada di ainul yakin terus istiqomah jalankan.
jaga wirid-wiridnya, jaga hatinya, insyaallah Allah akan sampaikan. Ya bergantung kekuatan kita masing-masing. Semakin betul-betul semakin tinggi. Makanya makom kewalian itu kan dia beda-beda, nggak sama. Kalau makom Kutubul Aqtab namanya cuma satu tok itu, yang di bawahnya semua para wali. Itu namanya Kutubul Aqtab, wali gaus lah. Kalau dulu yang pernah sampai di sana Syekh Abdul Qadir Jailani itu, yang di bawahnya wali-wali. Ada wali namanya di bawahnya wali kutub. Kutub ini ada 10. Ada wali a'immah dan sebagainya itu. Terus ke bawah. Itu bergantung amalannya. Semakin kuat, semakin meningkat seperti itu. Tapi kadang-kadang yang enggak sampai cukup sampai sini, sampai situ Allah kasih seperti itu. Wallahu insyaallah ya. Nah, kita belajar mengikut saja sudah minimal. Nah, kata ulama nih, minimal kita ini kalau nggak bisa mengikuti jalan para wali ini, jangan kita tidak percaya dengan kewaliannya, supaya kita dapat barokahnya. Kalau sudah kita mungkin Allah beratnya, bisa nggak seperti itu, nggak apa-apa, kita nggak mengikuti jalan mereka. Paling minim kita jangan membohongkan, wah lekah karomah apa sabungnya. Kalau kita sampai begitu, termahrum kita dari barokahnya para wali. Minimal kalau nggak bisa kita mengikutinya, minimal kita jangan buruk sangka, membohongkan apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani bisa sampai ke sana dalam sehari bisa. Itu tidak usah kita bohongkan, kita benarkan aja. Itu kata seorang guru, kita sudah termasuk dari golongan mereka. Seumpama kita meninggal, kita akan dapat syafaat beliau, karena kita ikut dalam golongan orang yang membenarkan kalam-kalam mereka. Paham ya? Minimal seperti itulah, paling minimnya jangan kita ingkari karomah mereka, apa yang mereka katakan, karena wali itu diberikan hal yang luar biasa oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita untuk kita sama-sama bisa amal dan sampaikan. Al-Fatihah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. سلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله.